Halo anak-anak Kamewa, berjumpa lagi dengan Bu Andri di Matematika Istimewa. Kali ini Bu Andri akan menjelaskan apa yang namanya gradien. Ceritanya, ada Pak Iman berkunjung ke rumah Ibu Nurul sama Pak Ardi. Di rumahnya Ibu Nurul sama Pak Ardi ini ada tangga. Tangganya Ibu Nurul seperti ini. Ini tangganya Ibu Nurul ya, seperti ini. Tangganya Ibu Nurul seperti ini. Ya. Kemudian tangganya Pak Ardi ya, tangganya Pak Ardi itu menghadap ke sana, berbeda. Seperti ini. Tangganya Pak Ardi itu seperti ini. Terus Pak Iman ditanya, di dindingnya ya. Pak Iman ditanya sama Pak Yoga, tanya sama Pak Yoga. Man, lebih curam yang mana? Tangganya di rumah Bu Nurul apa di tempatnya Pak Ardi gitu. Duh, kayaknya sih curaman di tempatnya Ibu Nurul. Oh gitu, seberapa curam dibandingin Pak Ardi? Nah, Pak Iman nih harus ngejelasin nih, gimana caranya ya biar Pak Yoga tuh ngeh gitu perbedaannya. Oh, terus Pak Iman inget nih, Pak Iman punya cara untuk menyatakan kemiringan. Kata Pak Iman, kalau tangganya Ibu Nurul itu kalau kita dari bawah nih, misalkan nih titik A, nih titik B, kita naik ke atas itu sekitar 2 meter katanya. Kemudian jarak ke sampingnya sini juga 2 meter. Sedangkan kalau tangganya Pak Ardi, kalau kita dari arah dari arah bawah ke atas, anggap gitu misalkan namanya C gitu ya. Dari C ke D, naiknya itu sekitar 2 meter, tapi ke sampingnya itu 4 meter. Jadi beda katanya gitu. Beda nih. Jadi kalau Ibu Nurul kita naiknya 2, terus ke kiri 2. Kalau Pak Ardi naiknya kira-kira 2. Habis itu ke arah ke kanan itu 4. Itu kemiringannya. Terus Pak Iman ceritanya menggambar seperti ini. Lebih curam mana gitu kan ya pertanyaannya dari Pak Yoga. Jadi Pak Iman menyatakan kemiringan tangga ini dengan cara naiknya berapa, kemudian arah ke kirinya. Atau Pak Iman juga bisa bilang katanya, atau kalau kita turun nih gak katanya, kita turun 2 meter, terus kita ke kanannya juga 2 meter. Nah yang Pak Iman nyatakan ini, itu namanya gradien. Jadi gradien itu apa sih? Kemiringan. Kita menyatakan kemiringan. Karena tangganya lurus nih, kita anggap nih kemiringan. Bisa kita anggap sebagai sebuah garis, kemiringan garis ya. Gradien itu kemiringan. Jadi sekarang Pak Iman menuliskan untuk Pak Yoga gradien dari tangganya Ibu Nurul, gradien tangga Ibu Nurul. Ya, itu adalah kata Pak Iman kalau kita naik 2, naik positif, maka kita berjalan ke arah kiri, kira seperti berjalan ke kiri 2. Negatif 2, naik 2, ke kiri 2. Jadi kalau naik positif, kalau ke kiri negatif, naik positif, turun negatif, ke kiri negatif, ke kanan positif. Jadi ini adalah min 1. Atau kita bisa juga lihatnya dari arah turun. Turun 2, ini kan turun 2 nih, turun 2, ke kanan 2. Turun 2, ke kanan 2 ya. Turun 2, ke kanan 2. Juga sama, min 1. Oh, berarti kita bisa bilang gradien tangganya Ibu Nurul adalah min 1. Bagaimana dengan gradien tangganya Pak Ardi? Gradien tangganya Pak Ardi ya. Kita lihat. Oh, Pak Ardi itu dari C ke D. Bisa aja aku bilang naik 2, ke kanan 4. Sama-sama positif.
Kemudian, atau dari arah turun dari D ke C, turun 2 ke kiri 4 ya. Turun 2, ini jadi arah negatif ya. Turun 2 ke kirinya juga negatif. Negatif 4. Jadi sama juga setengah. Oh, gradien tangganya Ibu Nurul ternyata negatif. Gradien tangganya Pak Ardi positif. Oh, kalau negatif itu kenapa ya? Karena semakin berjalan ke kiri, ini kan makin berjalan ke kiri, tangganya makin tinggi, ya. Makin ke kiri, makin tinggi. Kalau yang positif, makin ke kanan, makin tinggi. Karena kan kalau yang ke kanan kan arah yang positif, kalau yang ke kiri arah yang negatif. Jadi kalau negatif, makin ke kiri, makin tinggi. Kalau positif, makin ke kanan, makin tinggi. Ya, itu gradien. Jadi negatif positifnya ini menyatakan arah kemiringannya. Jadi kalau menyatakan kecuramannya yang mana? Dari ini, dari bilangannya nih. Oh, yang ini 1, yang ini setengah. Tangganya Bu Nurul ini lebih curam, nilainya 1. Tangganya Pak Ardi ini tidak terlalu curam dibanding Ibu Nurul, nilainya setengah. Maka kita bilang kalau gradiennya nilainya lebih tinggi tanpa memperhatikan nilai tandanya ya, karena tandanya menyatakan arah saja, tapi nilainya menyatakan kemiringannya. Kemiringannya atau kecuramannya, mana yang lebih curam adalah yang nilainya lebih besar. Berarti tangga yang curamnya 1 itu pasti lebih curam dibanding tangga yang curamnya nilainya setengah. Jadi seperti itu. Jadi gimana? Kalau tangganya ada di bawah gini, lagi ngegeletak gini, kemiringannya gimana? Nah, kalau misalnya kita pakai logika ini kan nggak miring ya. Terus, tapi kalau nggak miring gini kita nyatakannya bagaimana? Karena kemiringannya itu dinyatakan awalnya dari ke arah vertikal gini, ini kan vertikalnya tidak ada nih. Maka kita nyatakan bahwa gradien dari tangga ini tidak miring atau 0. Gradiennya 0 ya, 0. Terus kalau tangganya tegak banget begini gimana nih? Tegak banget nih misalnya. Ini juga kan tidak miring. Ini tidak miring, ini tidak miring. Tapi kemiringan ini berbeda sama kemiringan ini. Maka kita nyatakan ini juga gradiennya kita tidak definisikan. Karena dia tidak miring tapi bukan rebah. Tidak didefinisikan. Karena tidak apa? Tidak bergerak ke kiri atau tidak bergerak ke kanan. Bisa dibilang misalkan di tangganya panjangnya 2 meter. Ini kita nyatakan tidak naik itu 0, kemudian ke arah kanan atau kirinya 2. 0 dibagi berapapun adalah tetap 0. Sedangkan kalau misalkan ini tangganya kita nyatakan tangga 4 meter, misalkan gitu ya, ini misalnya 2 meter, ini 4 meter. Maka seperti kita menganggap, oh ini ke arah naik atau turun ya. Misalnya aku ke arah naik 4 dan tidak ke kanan atau tidak ke kiri, maka jadi 4/0. 4/0 ini tidak didefinisikan. Jadi kalau kita bahasa sehari-harinya nih, kalau yang rebah ini kemiringannya 0, tapi kalau yang seperti ini tegak, ini kemiringannya kita tidak dibilang miring, tidak miring, jadi kita tidak definisikan ya. Jadi demikian, inilah yang dinyatakan sebagai kemiringan. Jadi kita bisa menyatakan kemiringan atau gradien atau kecuraman dengan cara naik berapa, baru ke kanan atau ke kiri berapa. Atau bisa juga kita turun berapa, kemudian ke arah kanan atau ke kiri berapa. Jadi seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Selamat belajar.